Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Apakah semua ayat dalam Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Dan siapa yang menamakan surah-surah dalam Al-Quran? Nuzulul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan untuk nuzul artinya turun ya, turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran, sebenarnya tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan Indonesia di malam 17 Ramadan, ya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi lailatul Qadar itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dirayakan malam 17? Secara historis sudah salah. Masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahannya, di antaranya perayaan-perayaan yang belum ada contohnya. Contoh, malam tadi perayaan nuzul Quran, itu dibantah, saya heran ya, dibantah dengan ayat yang sangat jelas, kok masih mempertahankannya. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau seandainya dalam tanda kutip boleh merayakan nuzul Quran, yaitu pada tanggal berapa? 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ente dapat riwayat dari mana? Nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan siang hari ini di tanggal 20 Ramadan tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan kesehatan Allah SWT dan juga limpahan kenikmatan iman, baik nikmat yang berupa jasmani dan rohani yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita kembalikan kepada Allah SWT dalam bentuk kesyukuran, menambah ketaatan amalia di sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di hari ke-20 Ramadan ini kita telah mendapatkan ampunan Allah SWT dari segala macam dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lampau, dan kiranya Allah SWT berkenan menerima seluruh amalan ibadah kita, baik siang, puasa kita, qiyamul lail, dan qiraah Al-Quran kita, apa yang hafalan ataupun yang pelajari tafsir semuanya. Kita berharap mudah-mudahan amalan kita dari awal Ramadan hingga sampai hari ini dan sampai akhir Ramadan nanti, Allah berkenan menerima seluruh amalan kita dengan penerimaan yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan saat ini, siang hari ini menjelang waktu zuhur di sini, teman-teman tadi telah bersama-sama melihat ya bagaimana kerancuan pemahaman daripada oknum dari Ustadz Wahabi, sanjungan Wahabi di Indonesia, yaitu Dr. Khalid Basalamah dan juga Jainuddin ya, ini siapa nama lengkapnya kami kurang paham. Menyalahkan ya, kalau memang benar ya berdasarkan penjelasan mereka, jika memang benar ya kan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu harus diperingati, benar ada peringatannya, maka diperingati pada 10 malam hari terakhir, artinya malam nanti, malam 21 sampai akhir Ramadan 29 atau 30. Benarkah demikian? Jadi Pak Dokter, sebelum kita berbicara terkait hal-hal yang menyangkut masalah dalam syariat Islam, baik kita lebih baiknya memperkaya literasi dulu, membaca, bukan tafsir Anda semuanya itu. Kalau memang merasa benar ya lulusan Madinah, kami pun tidak pernah melihat bukti belajar mereka yang memang benar-benar dari Madinah, apakah benar atau hanya sekedar mengaku saja. Ini bukan meragukan ya, tapi dilihat dari kualitas penyampaian, pembicaraan. Ketika dibahas rukun wudhu tidak tahu, kemarin kami juga membahas tentang rukun qaul dalam sholat pun tidak tahu, yang sebenarnya hanya ada 5. Nah itu, ini kalau misalnya rukun qaul saja dalam sholat tidak paham, rukun fi'li nanti juga tidak paham, maka fatal lah nanti ya. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dalam sholat ada 3 dibagi. Kalau kita nggak paham ini, maka nggak sah sholat kita. Nanti cukup fatal ya. Tapi kami akan fokus pada pembahasan video yang barusan tadi teman-teman simak, bahwasanya kenapa ya dari kalangan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah ini memperingati nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau kita buka tafsir ya, setidaknya tafsir Ibnu Katsir tidak keliru. Di situ dijelaskan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memberikan penyampaian ya, ada yang memberikan bahwasanya turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan dalam perang, seperti itu. Nah itu bertepatan dengan, ada yang menyampaikan di tanggal 19 Ramadan, ada yang menyampaikan di tanggal 17 Ramadan. Itu riwayat Ibnu Abbas. Jika kita ke bawah
pada kitab tafsir yang sama itu riwayatnya disebutkan kembali oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu menyampaikan bahwasanya terjadinya yaumal furqani yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan pada hari bertemunya dua pasukan itu adalah 17 Ramadan, dan ini adalah pendapat yang paling sahih Pak Dokter. Halo. Dan semua bayi-bayi Wahabi kalau mau membantah silakan dibantah, kalau mau diskusi mari kita sama-sama mendiskusikan dengan cara yang benar. Sebelum menyalahkan kami para Ahlussunnah wal Jamaah yang memperingati pada malam 17 Ramadan nuzulul Quran itu, ya baik secara beramai di masjid ataupun berkelompok di rumah-rumah, tapi intinya yang kami pegang dalil itu adalah sahihnya memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Ini yang paling sahih, dan ini hadisnya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Pak Dr. Khalid Basalamah dan Zainuddin Al-Banjari ini harus bisa membedakan mana yang turun kepada Rasulullah SAW, mana yang Quran itu turun tidak kepada Rasulullah. Maksudnya, kalau inna anzalnahu bilailatul qadr, ya, sungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam kemuliaan. Ini yang dimaksud bukan nuzul Quran ayat yang turun kepada Rasulullah SAW pertama kali, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, riwayat yang paling sahih yang paling kuat. Tetapi yang dimaksudkan kami telah menurunkan Lailatul Qadar itu di malam kemuliaan itu, maksudnya adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah, ya, As-Sama'id Dunia, Baitul Izzah yang paling puncak sampai ke langit dunia, turunnya sekaligus 30 juz. Nah, ini makanya di dalil yang memberikan penjelasan tentang surah Al-Qadar itu. Kami telah menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan malam kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Maksudnya pertama turun Al-Quran itu dari Baitul Izzah, As-Sama'id Dunia, dari langit dunia, sampai As-Sama'i langit ke langit dunia, dari Baitul Izzah ke As-Sama'id Dunia, turunnya itu 30 juz sekaligus. Nah, dari Sama'id Dunia, dari langit dunia yang paling bawah, turun kepada Rasulullah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dan ada asbabun nuzulnya. Jelas ya Pak Dokter dan para bayi-bayi Wahabi yang selalu memprotes menyalahkan amalia Ahlussunnah wal Jamaah ketika memperingati nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Kami telah memegang dan mengamalkan hadis ini sejak lama. Sekarang ada yang keluar-keluar baru belajar atau baru baca, nggak ngerti apa yang dibaca. Ini saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun 17 Ramadan telah lewat beberapa hari yang lalu, tapi tidak menghilangkan keyakinan kita bahwasanya kita amalkan selama ini dari Ahlussunnah wal Jamaah, apapun ininya, ormasnya ataupun apapun, yang selagi satu akidah maka kita sama, dalilnya pun juga sama yang diamalkan. Ada dua tadi yang sudah kami tampilkan, riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kalau mau membantah, tolong hadirkan referensi, jangan hanya mengatakan saja, ya. Yang mengatakan kalau memang benar seperti ini maka harusnya nuzul Quran diperingati di Lailatul di 10 malam terakhir. Ini turunnya Lailatul Qadar, Bapak, ya. Ada jelas Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah sampai ke Sama'id Dunia, langit ke dunia, 30 juz sekaligus. Nah, adapun dari Sama'id Dunia turun kepada Rasulullah itu bertahap. Paham Bapak? Abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.